Kesempatan kali ini saya pergunakan untuk menggali informasi terkait pelayanan prima di SMK Negeri 3 Bojonegoro ini. Pelayanan prima tentang menjaga kualitas kompetensi siswa. Di SMK Negeri 3 Bojonegoro ini ada lembaga sertifikasi profesi atau biasa disingkat dengan LSP. Pak Baktiar ini adalah ketua LSP-nya. Beliau akan memberikan informasi kepada para siswa baru ini. Apa itu LSP? Mengapa harus ada LSP? Bagaimana LSP itu dijalankan? Apa untungnya kalau kita punya LSP? Itu semua akan dijelaskan oleh Pak Baktiar. Jadi anak-anak siswa baru, semua program kalian, semua kompetensi kalian, semua jurusan, dengarkan baik-baik. Siapa tahu nanti kalian akan berhubungan dengan LSP, karena kalau kalian mengikuti semua ketentuan yang ada di LSP, keuntungan bagi Anda untuk berkarir lebih baik. Begitu Pak Baktiar. Silakan Pak Baktiar menyampaikan dulu apa itu LSP dan sebagainya. Silakan. Monggo. Ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan pada saya, terutama selaku Ketua LSP di SMK Negeri 3 Bojonegoro. Perlu kami sampaikan bahwa LSP adalah lembaga sertifikasi profesi yang mana lisensi dari LSP itu dari BNSP Jakarta. Jadi standarnya adalah standar nasional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, LSP di SMK Negeri 3 Bojonegoro sudah mulai dirancang untuk berdiri itu sejak tahun 2016. Oh, sudah 2016. Iya, sudah 2016, dan alhamdulillah dengan perjuangan yang konsisten bersama seluruh tim LSP, tahun 2018 kita resmi mendapatkan lisensi dari BNSP Jakarta. Nah, apa itu LSP? LSP itu sebenarnya adalah pengakuan kompetensi anak. Jadi lulusan dari SMK Negeri 3 ini bukan hanya dibekali dengan ijazah, tetapi juga dibekali dengan pengakuan kompetensi atas kelulusannya. Jadi dia lulus dari jurusan apa, dari otomotif, berarti dia harus kompeten dengan jurusannya. Nah, dengan didapatkannya sertifikat LSP, tapi dengan catatan anak-anak harus betul-betul serius dalam belajar. Karena apa? Kalau tidak serius ya, LSP ini standarnya adalah standar nasional, tidak main-main. Jadi setiap anak yang lulus LSP sudah dipastikan dia akan mudah untuk diterima di dunia kerja. Oh, begitu. Iya. Bentuk pengakuannya tadi dari BNSP itu berupa apa? Sertifikat atau berupa apa? Berupa sertifikat. Jadi yang tanda tangan di situ? Yang tanda tangan adalah tim LSP selaku wakil dari BNSP, di mana dalam proses pengujiannya sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat tersebut, anak melalui protokol yang sangat ketat sekali sesuai dengan standar-standarnya. Iya, karena ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Sertifikatnya yang mengeluarkan adalah BNSP dari Jakarta. Ini keuntungan, lagi-lagi keuntungan anak SMK. Anak SMK, kata Pak Baktiar tadi, lulus dari sekolah tidak hanya berbekal ijazah, tetapi berbekal juga sertifikat BNSP, sertifikat kompetensi. Anak boleh lulus, tapi belum tentu kompeten. Kalau anak lulus tidak kompeten, maka sulit untuk mencari pekerjaan. Tetapi anak yang sudah punya ijazah dan diakui kompetensinya oleh BNSP, maka kompetensi Anda, keterampilan Anda itu sudah diakui seluruh nasional Indonesia. Anda mau bekerja di Jawa, sudah diakui. Anda mau bekerja di Papua, diakui. Mau ke Bali, diakui. Itulah keuntungannya. Tidak semua sekolah mempunyai LSP. Salah satunya yang ada LSP-nya adalah SMK Negeri 3 Bojonegoro. Betul sekali ya Pak. Kemudian yang saya mau tanya ini, bagaimana anak-anak itu bisa mendapatkan sertifikat LSP? Ya, untuk mendapatkan sertifikat LSP, syarat yang pertama dia wajib siswa. Siswa SMK Negeri 3, harus siswa SMK Negeri 3 Bojonegoro. Ya, boleh dari luar, tetapi harus ikut jejaring LSP. Nah, kebetulan maksudnya boleh dari sekolah lain. Sekolah lain, tetapi kalau harus ingin mendapatkan sertifikat LSP, harus ikut
LSP-nya jejaring ikut LSP-nya SMK Negeri 3 Bojonegoro. Iya, jadi ada banyak sekolah jejaring LSP dari SMK Negeri 3 Bojonegoro. Di sekitar Bojonegoro ini yang menggabung di kita ada sekitar hampir 20 SMK, Bapak. Oh. Iya, banyak. Keuntungannya jadi siswa SMK Negeri 3. Anda tidak usah ikut kemana-mana karena LSP-nya di sini. Malah sekolah yang lain yang harus datang ke SMK 3. Betul. Ini keuntungannya. Jadi apa saja yang untungan? Banyak kan keuntungannya. Jadi jangan sia-siakan memilih SMK Negeri 3 Bojonegoro sebagai tempat belajar. Seperti kata Pak Baktiar tadi. Yang saya mau tanya lagi, apakah LSP ini untuk jurusan tertentu atau semua jurusan yang ada di SMK Bojonegoro? Oke. Iya, untuk SMK Negeri 3 Bojonegoro lisensi untuk semua jurusan, semua kompetensi. Iya, semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Bojonegoro berlisensi LSP, berlisensi BNSP. Bukan hanya 1, 2. Semua jurusan kita ada 7, semuanya berlisensi BNSP. Dan perlu kita laporkan, perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, anak-anak kita yang bersertifikat LSP hampir 90% sudah diterima di dunia kerja. Alhamdulillah, ini keuntungannya. Seperti saya bilang tadi, yang punya kompetensi sertifikat dan diakui berupa sertifikat itu mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang prosesnya, kapan dia itu bisa ikut ujian LSP? Iya, untuk ikut ujian LSP bisa dimulai dari sejak kelas 1, Bapak. Oh, kelas 10 iya, kelas 10 sudah boleh. Jadi mencicil istilahnya. Jadi dari kelas 1 itu dia mengambil klaster nanti sesuai dengan yang sudah diajarkan. Karena jika belum diajarkan memang tidak boleh diujikan. Jadi LSP ini tujuannya adalah mengasesmen kompetensi anak setelah dia mendapatkan pembelajaran dari sekolah. Jadi sini sudah jelas bahwa anak-anak kita ini terkontrol kemampuannya, Bapak. Bukan hanya dikontrol oleh kurikulum. Produk dari kurikulum ini juga kita kontrol oleh LSP untuk mendapatkan anak yang betul-betul kompeten. Yang kompetensi di kelas 10 yang sudah bisa ikut sertifikasi itu kompetensi misalkan di TKR atau otomotif lah. Apa kira-kira? Di 10 TKR mulai dari keselamatan kerja, selamat kerja harus diajarkan sejak awal. Ini sudah kita bisa ambil klaster awal nanti untuk disertifikat, untuk disertifikasi. Tetapi untuk kelas 10 sebenarnya bisa kita mulai sejak dia masuk di semester 2. Apa yang sudah dipelajari di kelas 1 semuanya nanti bisa kita asesmen setelah anak-anak menjelang kenaikan menuju ke kelas 2. Terima kasih Pak Baktiar. Sekarang saya mau tanya lebih dalam lagi. Karena ini sertifikat diakui oleh nasional BNSP, berarti semua prosedur kan mengikuti sana. Betul termasuk sekali. Pengujinya. Betul Selama sekali. ini pengujinya untuk mendapatkan sertifikat itu dari mana? Apakah guru-guru kita sendiri atau penguji yang memang sudah punya sertifikat juga sebagai asesor? Iya Bapak, untuk penguji dari asesor yang ada di LSP SMK Negeri 3 ini jumlahnya banyak sekali. Ada sekitar 30 asesor di SMK Negeri 3 Bojonegoro. Baik dari SMK Negeri 3 sendiri maupun jejaring. Jejaring kita akomodir, Bapak. Jadi ada penguji yang untuk anak-anak SMK Negeri 3 kita rolling dengan penguji dari asesor dari sekolah lain. Biar azas pemerataan itu. Pemerataan Jadi penguji tidak boleh gurunya sendiri. Harus betul real itu. Betul sekali. SOP-nya betul sekali SOP-nya harus dilakukan. Dan saya mau tanya ini, asesor. Siapa yang boleh jadi asesor? Apakah semua guru harus jadi asesor atau boleh jadi asesor atau memang dia harus punya kualifikasi sendiri dan punya sertifikat? Harus punya kualifikasi tertentu dan terutama ini dari guru praktek pada masing-masing kompetensi keahlian. Berarti anak-anak ini berbeda dengan proses pembelajaran di sekolah pada umumnya yang menilai gurunya sendiri, walaupun gurunya juga belum mendapatkan sertifikat. LSP tidak tidak membolehkan itu. Yang menjadi penguji atau asesor itu adalah orang-orang yang sudah lulus dan mempunyai sertifikat asesor dari BNSP baru boleh. Ini sehingga betul-betul kompetensi itu terjaga memang sesuai dengan standar
dari yang disampaikan oleh BNSP. Betul kan begitu, ya? Sekali Bapak. Ini yang bisa menjaga kualitas daripada sertifikat itu. Karena sekarang ini kan akalnya orang Indonesia banyak itu. Orang tidak punya kompetensi, yang penting punya sertifikat. Sertifikatnya tidak jelas siapa yang merekomendasikan, tapi kalau LSP ini jelas bahwa sertifikat itu diperoleh dengan jujur, diperoleh dengan betul-betul dan sesuai dengan kompetensinya dia. Betul sekali, Inje. Sekarang saya mau bicara tentang anak-anak yang sudah mendapatkan sertifikat LSP dan peluang-peluang kerjanya. Di mana saja dia itu terekrut, Pak? Iya, Bapak. Lulusan SMK Negeri 3 Bojonegoro yang sudah terekrut di dunia kerja, PT AHM Jakarta. Ini ada banyak Honda, sekali motor Astra, Honda motor, dan juga di Toyotanya ada di ADM Jakarta, Bapak. Ini yang di Jakarta. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Berarti perusahaan-perusahaan berskala nasional atau internasional itu mensyaratkan untuk menerima pekerja karyawan itu adalah yang betul-betul kompeten, dibuktikan dengan sertifikat LSP. Betul sekali, Sehingga Bapak. Kenapa harus ada LSP? LSP bentuk pelayanan kepada siswa-siswa agar nanti waktu mencari pekerjaan lebih mudah. Alhamdulillah, itu yang saya kepingin sampaikan kepada anak-anak. Nah, sekarang berikutnya Pak Baktiar. Kira-kira kendala apa yang terjadi saat anak-anak itu mau memperoleh sertifikat LSP? Kalau kendala secara umum sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Cuma terkadang anak-anak kita ini dari sisi biaya. Cuma untuk selama ini sekolah berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya anak-anak ini bisa mendapatkan sertifikat LSP, mengikuti ujian asesmen, ujian kompetensi, ini tidak terlalu banyak keluar biaya. Alhamdulillah, bantuan dari pemerintah sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Kita sudah 2 tahun ini bisa menguji anak-anak kita. Sudah 2 tahun ini ada bantuan dari BNSP maupun dari Kemendiknas. Jadi bantuan kita sangat luar biasa untuk SMK 3. Kita sangat dipercaya, Bapak. Ini keuntungannya lagi bahwa pemerintah itu sangat-sangat memperhatikan anak-anak ini agar memperoleh sertifikat kompetensi sehingga didukung oleh pendanaan. Karena untuk ujian itu memang banyak hal yang harus dipersiapkan. Bahannya, kemudian pengujinya, dan perlengkapan yang lain. Tetapi tidak usah berkecil hati. Kata Pak Baktiar, ada bantuan-bantuan yang bisa dimanfaatkan agar anak bisa mengikuti ujian. Sekarang mau saya tanya lagi Pak Baktiar. Kalau anak sekolah dapat ijazah, dan ijazah itu kan tidak ada batas waktunya. Untuk apa ijazah itu bisa digunakan. Kalau sertifikat kompetensi, apakah ada batas waktunya? Untuk sertifikat kompetensi keahlian dari siswa ini memang ada batas, tapi toleransinya panjang. Sertifikat untuk saat ini berlaku selama 3 tahun. 3 tahun. Nah, proses 3 tahun andai kata belum mendapatkan bekerja, nah ini kan diberi jarak yang sangat panjang, 3 tahun. 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun kok anak sudah bekerja di satu perusahaan besar, maka untuk kompetensinya setelah itu dia akan include dengan perusahaannya. Sudah. Tanggung jawab sekolah adalah membekali anak, mempersiapkan anak ini selama 3 tahun dalam proses mencari kerja. Selama 3 tahun. Setelah bekerja, maka anak ini ada kompetensinya, sertifikasi kompetensinya melalui perusahaan, harus LSPP 2. Tidak boleh LSPP 1, karena LSPP 1 memang khusus untuk anak SMK dalam rangka mempersiapkan anak itu menuju ke dunia kerja agar mudah diterima di dunia kerja dan terakui kompetensinya. Gitu, Bapak. Berarti ini pengetahuan baru bagi anak-anak. Ada LSPP 1, ada LSPP 2, ada LSPP 3. Ini yang lebih tinggi lagi. Itu nanti kalian bisa tanyakan ke Pak Baktiar kalau sudah ada di sekolah ya. Intinya bahwa anak-anak yang sudah mendapatkan sertifikat kompetensi itu, kalian diakui kompetensinya. Kalau mau tahu kompetensi itu apa, perhatikan. Kompetensi itu tidak hanya sekedar keterampilan. Kompeten, orang dinamakan kompeten itu adalah orang yang mempunyai ilmu
pada bidang itu, mempunyai keterampilan untuk mengerjakan bidang itu, dan mempunyai sikap yang baik di pekerjaan itu disebut orang kompeten. Orang yang kompeten dan diakui, maka kesempatan untuk berkarir jauh lebih besar daripada orang yang kompeten tapi tidak diakui. Banyak contohnya ya, anak yang sudah lulus dari sekolah-sekolah SMK itu rata-rata dia juga terampil, tetapi belum ada yang mengakui. Siapa yang mengakui? BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu keuntungannya kita mempunyai LSP. Itu informasi tentang LSP di SMK 3 Bojonegoro. Mungkin ada lagi Pak Baktiar yang mau disampaikan ke anak-anak biar paham. Iya. Jadi untuk anak-anakku, kalian tidak salah pilih memilih SMK Negeri 3 Bojonegoro sebagai tempat untuk menuntut ilmu, karena kalian semuanya dibekali sebenar-benarnya, sebetul-betulnya oleh sekolah untuk menjadi anak yang betul-betul kompeten. Lulus tidak hanya mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, tetapi lulus juga bisa mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian masing-masing. Betul sekali Bapak. Ya. Begitu. Ya, tidak salah pilih anak-anak. Terima kasih Pak Baktiar informasinya. Mudah-mudahan informasi yang sangat berharga ini betul-betul dipahami oleh para siswa baru ini, sehingga nanti saatnya dia belajar, saatnya dia masuk di sekolah ini sudah paham dan nanti akan bisa mengikuti uji sertifikasi sehingga mendapatkan sertifikat kompetensi yang berlogo Garuda. Betul sekali, Garuda Emas. Garuda Emas dan itu diakui di seluruh Indonesia. Dimanapun berada. Terima kasih Pak Baktiar. Terima kasih Bapak.